secara gestur, secara omongan verbal ketika Ibu Sri Mulyani di depan DPR atau dalam beberapa kesempatan belakangan kan sering mengatakan bahwa ekonomi ini sedang mengalami tantangan, tidak baik-baik saja. Ya tentu gayanya masih gaya optimis ya. Tetapi seperti itu bagaimana bisa mau memikirkan pajak dinaikin 9,70 atau ada niat menaikkan pajak, tarif pajak maksudnya, secara besar-besaran atau memburu wajib pajak secara besar-besaran. Jadi begitu kan bacanya angka ini. Bersiaplah ini para rakyat Indonesia bahwa pajak penghasilannya akan dikejar lebih dari sebelum-sebelumnya menurut target ini. Jadi sebelumnya itu terjadi desentralisasi, di era Pak Jokowi ini sebaliknya, desentralisasi dikurangi karena pusat makin mengendalikan. Dan nampaknya akan diteruskan di tahun 2025 ini. Jadi disarankan kepada pemerintahan Prabowo, disarankan melalui undang-undang sudah nih, udah terusin sajalah daerah itu. Itu masih ada opini lagi, daerah ini dikasih duit juga belanjanya nggak bener, macam-macam lah. Menurut saya perlu dilihat rincian-rinciannya. Mana daerah yang nakal, mana daerah yang kekurangan duit, gitu loh. Bukan main gebiak, ya, tapi fakta yang terjadi adalah pusat tidak bersedia lagi membagi banyak duit ke daerah. Kalau dia bagi, sudah ada peruntukannya, namanya earmark. Udah nih kamu kasih duit tapi untuk gaji guru, untuk ini kayak gitu loh. Ya sama aja sebenarnya. Jadi udah kita sudah memasuki era message reformasi adalah daerah semakin mulai otonom. Selama era Pak Jokowi dibalik arah kembali, udahlah daerah nurut saja sama pusat. Sejak awal APBN ini dirancang, pemerintahan ini di tahun depan akan berutang 775,87 triliun. Ini menurut saya adalah jumlah yang luar biasa. Karena di masa-masa lalu kecuali COVID ya, ini tahun permulaan dengan rencana berutang yang sangat besar. Selama era Jokowi ini paling doyan mengutak-ngatik nomenklatur nama ya. Jadi kalau saudara-saudara menjadi pembelajar ekonomi yang serius membandingkan APBN dari tahun ke tahun, beberapa istilah dirubah, definisi dirubah. Ya boleh saja, tetapi kan menyulitkan kita yang mau membandingkan. Dan boleh dong saya sedikit berprasangka, apa yang mau disembunyikan dengan utak-atik ini? Ya secara legal tidak melanggar hukum, tetapi secara kepatutan analisis itu nanti kita akan serius mengalami masalah kalau terbongkar semua bahwa usaha mengutak-atik nomenklatur ini adalah sesuatu yang tidak baik dalam pengelolaan APBN. Dari buku nota keuangan dan dari best practices sendiri, tapi saya tidak tahu bagaimana ini tidak mengedepan di publik. Yang mengedepan satu saja, rasio utang pemerintah PDB. Saya kira kebodohan ini ya kalau terus dipelihara, kita hanya akan sadar setelah Indonesia mengalami kebangkrutan di masa mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat kemarin dalam sidang paripurnanya telah menetapkan persetujuan atas RAPBN yang sudah dibahas menjadi APBN, ya, menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara. Nanti akan ditetapkan dalam bentuk undang-undang mungkin sekitar 1 bulan ke depan. Tetapi tidak ada lagi perubahan setelah ditetapkan dalam sidang paripurna tersebut. Kita sudah pernah membahas tentang RAPBN 2025. Nah, ketika dibahas kurang lebih selama 1 bulan ya, 1 bulan lebih sedikit, biasanya sampai 2 bulan, tapi karena ini adalah periode terakhir dari DPR, sehingga pembahasannya lebih cepat, diserahkan tanggal 16 Agustus, kemarin tanggal berapa, 19 sudah selesai pembahasan, biasanya kurang lebih 2 bulan, ini 1 bulan selesai karena DPR harus segera diganti dengan yang baru. Nah, dalam pembahasan tersebut ada beberapa perubahan dari R menjadi APBN. Pertama, itu pendapatan yang targetnya semula 2.997 triliun ditambah sekitar 8,3 triliun menjadi 3.005 triliun ya. Ini ada angkanya, tambahannya ini. Nah, dari mana dapat hitungan tambahan target pendapatan tersebut? Nah, dalam pembahasan, jadi meskipun itu diputuskan oleh DPR dengan rancangan berasal dari pemerintah, dalam pembahasannya tetap melibatkan pemerintah ya, mulai dari panja, kemudian nanti masuk ke panitia paripurna, dan seterusnya. Ini pendapatan yang bertambah kurang lebih 8,3 triliun tadi diperoleh dari penambahan target pendapatan negara bukan pajak ya. Jadi penerimaan negara bukan pajak yang bertambah, target perpajakannya tetap. Itu dari sisi perubahan pendapatannya. Nanti kita akan lihat mana yang ditambahi. Sedangkan belanjanya bertambah, persis sama dengan tambahan
pendapatan. Dengan demikian, defisitnya tetap sesuai dengan yang diusulkan oleh RAPBN. Jadi 616 triliun ya, atau dianggap 2,53% dari PDB. Ini penting. PDB-nya asumsi. Dari mana dapat asumsi PDB itu? Ya, pemerintah ketika buat rancangan dia menghitung bahwa ini pertumbuhan ekonomi sekian, kemudian inflasi sekian dan seterusnya. Kalau PDB kan dari harga berlaku. Kalau pertumbuhan ekonomi dari perubahan PDB harga konstan. Intinya dihitung-hitung ada asumsi tentang PDB di tahun 2025. Asumsi ya. Nah, ketika defisitnya 616 triliun itu berarti 2,53%. Kurang lebih perubahannya itu. Nah, maka kalau kita gambar, kita bisa mendapatkan ini gambar terkininya 2025 adalah APBN. Kita lihat gambar ini, yang biru menunjukkan belanja, yang orange menunjukkan perkembangan pendapatan. Secara sederhana, garis yang saya buat titik-titik ini dibuat oleh software ya, tinggal kita lihat untuk mencarikan namanya trend line. Kalau dilihat begini kan berarti laju kenaikan belanja memang lebih cepat dari laju pendapatan secara kecenderungan. Ada tahun-tahun yang berimbang atau pendapatan sedikit lebih cepat. Tapi secara umum dia lebih cepat. Oleh karena itu kecenderungannya defisitnya makin lebar dan persentase defisit atas PDB pun cenderung lebar. Kalaupun tidak melebar dia mengalami stagnasi. Jadi tren dari APBN kita terutama era Jokowi itu adalah tren defisit yang makin lebar. Dan 2025 yang mestinya untuk Prabowo karena tanggal 20 Oktober ada pergantian, masih serupa. Intinya gitu, ini komen saya pertama atas penetapan DPR tersebut. Berarti DPR, entah nanti kalau diganti oleh era Prabowo ya, kalau mau diganti ya harus ada APBN perubahan. Tapi sejauh yang ditetapkan, posturnya sama. Jadi serupa di tahun 2025 nanti. Nah, kalau digambar dalam bentuk defisit, ya ini kan bentuknya pendapatan dan belanja. Selisihnya adalah defisit yang hitam ini. Nah, lalu yang orange, merah ini, itu adalah presentasi dari PDB. Dari sisi gambar saja kelihatan kan yang hitam-hitam, itu di mana defisit makin lebar secara nominal. Nah, terutama sekali tentu pada waktu COVID ya, 2020 dan 2021. Ketika mulai pulih, memang defisitnya menyempit. Tetapi kembali di dalam 2 tahun ini, yang sedang berjalan 2024 dan yang di depan ini melebar kembali dengan defisit yang persentasinya juga tinggi. Batas yang diperbolehkan undang-undang sejauh ini adalah 3%. Dan konon sudah mulai ada perbincangan ini untuk merubah undang-undang untuk digeser menjadi 4 atau 5%. Nah, ketika kemarin COVID memang untuk 3 tahun diperbolehkan lebih dari 3%. Ya, ini rata-ratanya, sehingga saya kira angkanya berbicara sendiri. Di era Pak Jokowi, tidak karena COVID saja. Sebelum COVID pun Pak Jokowi melakukan defisit yang lebih lebar. Artinya belanjanya jauh lebih besar daripada pendapatannya dibandingkan era-era sebelumnya. Begitu ya. Lalu kalau kita cek lebih lanjut lagi, kembali ke tadi, perubahan pendapatan, perubahan tambahan 8,25 triliun tadi, dari R menjadi A, tapi kita bandingkan dengan 2024 yang berjalan ini, 2.802,46 triliun. 2.802 triliun itu outlook RAPBN-nya ya hampir sama, APBN-nya 2024, tapi setelah berjalan 6 bulan, pemerintah memiliki perakiraan, disebut outlook, 2.802. Nah, kalau sekarang 3.005, maka 3.005 ini target 2025 ya, berarti pemerintah menargetkan naik 7,23%. Pemerintah disetujui DPR ya, ini memang unik. Pemerintah yang mengusulkan pemerintahan Jokowi, DPR yang memutuskan DPR yang mau diganti, tapi APBN-nya berlaku untuk pemerintah yang baru. Cuma kita dapat informasi bahwa timnya Pak Prabowo sudah diikutkan dalam pembicaraan terakhir dengan pemerintah sebelum diajukan ke DPR, dan konon juga sudah ada pembicaraan untuk memasukkan beberapa program prioritas Prabowo. Nanti kita lihat. Tapi secara angka jadi begini. Maka saya sebagai pembelajar ekonomi, khususnya fiskal, menganggap target naik 7,23% ini Pak saya kasih tanda tanya tidak realistis. Saya jawab aja, menurut saya tidak realistis. Mengapa? Karena tren dalam 2 tahun terakhir ini, ya kan, ini 2024, kemudian 2023 atas 2022, kemudian 2024 yang berjalan di atas 2023,
5,62, 0,67, mau diribonkan ke 7,23. Dan saya kira sudah menjadi pengetahuan umum, ekonomi masih lesu, daya beli masih rendah, ketidakstabilan internasional masih kuat. Nah, menargetkan pendapatan negara naik sebesar ini. Ini tidak realistis. Atau di balik ini, di balik target ini, ada rencana menaikkan pajak. Misal, ya kan begitu toh? Nanti kita cek. Yang jelas sepintas kurang realistis. Pendapatannya yang biru ini kenaikannya dari tahun ke tahun. Lalu kalau pendapatan itu kita lihat rasio berarti persentasenya dari PDB. Jadi jangan terbiasa ya bahwa yang dilihat dari rasio PDB itu cuma utang. Pendapatan juga bisa. Dan itu lazim perbandingan antar negara. Nah, pendapatan negara atas PDB di tahun 2024 yang berjalan ini diperkirakan 12,5. Pada waktu Pak Jokowi memulai di tahun 2014, 14,67. Artinya pendapatan dibandingkan PDB itu berapa persen ini? Hampir 15%-nya. Menurun. Ini kan gambarnya turun nih. Artinya laju kenaikan pendapatan tuh lebih landai dari laju kenaikan PDB. Nah, ini yang dulu salah satu argumen saya untuk membuktikan utang tidak produktif, ini salah satunya. Utangnya bertambah, mengapa pendapatannya malah lebih landai? Naiknya, naik tapi landai. Ya, orang ekonomi itu begitu ya, nggak bilang turun. Naik tapi laju kenaikannya melemah. Dengan laju kenaikan yang melemah, sementara PDB tetap naik, maka rasionya turun. Nah, di tahun 2025 ini, tadi targetnya tuh sudah kurang realistis. 7,23%. Kurang realistis pun kalau terpenuhi, rasio dari pendapatan tetap kecil. Nah, ini jadi kelihatan nih problem kita dalam hal pendapatan negara ini memang berat. Targetnya itu kalau tercapai pun sebenarnya terjadi penurunan rasio ya. Sudah mulai akut nih masalah kita dalam hal pendapatan ini. Bagaimana caranya pemerintah menaikkan pendapatan menjadi 7,23? Ternyata salah satunya adalah pajak. Ya, penerimaan perpajakan. Itu ditargetkan naik 9,70 ya. Ini sama dengan tadi Pak, tidak realistis. Kenapa? Menurut saya nih, atau kalaupun pakai bahasa lebih halus, kurang realistis. Mengapa? Karena 2 tahun berturut-turut ini 5,88 dan hanya 2,98. Tiba-tiba kita pengen tahun depan ini naiknya 9,70%. Saya ingatkan kembali, di tengah ekonomi yang tampaknya belum baik-baik saja. Secara gestur, secara omongan verbal ketika Ibu Sri Mulyani di depan DPR atau dalam beberapa kesempatan belakangan kan sering mengatakan bahwa ekonomi ini sedang mengalami tantangan, tidak baik-baik saja. Ya tentu gayanya masih gaya optimis ya, tetapi seperti itu bagaimana bisa mau memikirkan pajak dinaikin 9,70 atau ada niat menaikkan pajak, tarif pajak maksudnya, secara besar-besaran atau memburu wajib pajak secara besar-besaran. Jadi begitu kan bacanya angka ini. Nah, coba aja kita lihat. Nah, ini tadi rasio pendapatan negara, saya terulang. Kemudian perpajakan, kemudian rasio perpajakan. Jadi kalau pendapatan tadi semuanya ya, pajak maupun bukan pajak. Kalau khusus pajak, PDB-nya dibandingkan PDB begini. Waktu memulai 10,85, ditargetkan di dalam RPJMN, Pak Jokowi periode pertama tuh optimis mau naikin ke 16. Nah, nggak berhasil kan, malah cuma 10 kan di 2019 ini. Kemudian dirubah lagi targetnya menjadi kisaran 13. Ternyata hasilnya masih 10 juga. Nah, tiba-tiba di 2025 ini mau dinaikin 10,23%. Ya, karena tadi perpajakan naik 97, maka menurut saya ini akan berat dalam kondisi ekonomi lesu. Kalaupun dicapai, nanti dampaknya di tahun-tahun berikutnya. Karena kalau memaksakan perolehan pendapatan pajak kepada masyarakat dan swasta, itu akan mengurangi kemampuan mereka berkonsumsi dan kemampuan mereka untuk berinvestasi karena untuk kembali menanamkan hasilnya. Nah, itu mungkin tahun perolehan pajak didapat, tapi berikutnya bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melemah, konsumsi dan investasi, lalu nilai pajaknya justru jadi bisa turun. Nah, ini belum tahu kita. Makanya saya sih termasuk dari awal menyatakan kalau mau begini ini harus ada kajian yang serius. Jangan main naikin saja, gitu ya. Kita breakdown tuh artinya kita rinci ini perpajakan yang dinaikin 9,70 tadi, terutama ada soal pajak penghasilan. Nah, yang dinaikkan ditargetkan 13,83. Padahal tahun ini hanya nggak sampai 1%, tahun kemarin hanya 6%. Bersiaplah ini para rakyat Indonesia bahwa pajak penghasilannya akan
dikejar lebih dari sebelum-sebelumnya menurut target ini. Jadi yang para narasumber ini harus rajin-rajin meminta dipotong pajak kalau diberi honor yang berpajak ya. Terus kalau Anda bekerja dimanapun nggak usah heran ketika mendapatkan honor, mendapat gaji lalu ada tulisan dipotong pajak. Nah tentu harapan kita sih pajak penghasilan ini dikejar juga kepada wajib pajak yang berukuran besar ya, itu perusahaan atau apa. Tapi kita tidak tahu, yang jelas pemerintah menetapkan suatu target 2025. Tapi saya ulangi sekali lagi, yang menetapkan target ini pemerintah sekarang, disetujui DPR sekarang, yang menjalankan adalah pemerintah berikut, diawasi oleh DPR berikut. Jadi saya sangat menyarankan nih anggota DPR yang baru, tolong nih ditinjau aja cepat-cepat. Apa benar nih target seperti ini bisa dicapai. Apalagi berdasarkan rekam jejak nih, selama era Pak Jokowi periode pertama naiknya hanya 7,38 per tahun. Ini 8,78, ini udah mau mulai dengan 13,83. Itu pajak penghasilan ya. Lalu pajak pertambahan nilai, ini juga sama, malah ditargetkan naik 15,37%. PPN itu pajak pertambahan nilai, PPNBM itu pajak penjualan barang mewah, kalau PPNBM itu impor. Apa artinya? Sederhana banget bacanya. Ini berarti dianggap ekonomi makin dinamis ya, artinya PDB-nya bagus, lalu bisa dipajaki. Karena PPN toh. Tapi ada yang kedua, yang implisit ini, yaitu beberapa yang selama ini disebut PPN DTP, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah gitu ya. Nah itu akan dikurangi. Jadi yang sebelumnya itu bebas pajak, mungkin beberapa produk barang kesehatan, barang pendidikan itu akan dikenakan pajak. Sebelumnya dikenakan pajak tapi ditanggung pemerintah. Ya, jadi tidak bayar. Di satu sisi ditanggung pemerintah, lalu di pemerintah ada catatan namanya belanja pajak. Itu kelihatannya akan dikurangi. Kelihatan juga dari paparan Ibu Sri Mulyani tentang bahwa PPN DTP ini banyak dinikmati oleh kelas menengah dan kelas atas, sehingga mau dikenakan. Ya, apapun lah ya, ini secara logis iya, tapi secara praktek ini jadi sangat serius. Bagaimana menaikkan PPNBM ini dan apakah target pemerintah yang ngotot menaikkan PPN. Kalau PPNBM mungkin nggak ada masalah ya, kalau mobil-mobil mewah dilipat gandakan pajaknya itu oke lah. Tapi kalau PPN dan PPN DTP terkait kesehatan, pendidikan dan sebagainya harus kita pikirkan. Dan karena memang sebetulnya sudah boleh diterapkan bahwa dari 11 ya, nanti akan mulai 12% di 2025, bahkan sedikit dari 10 ke 11, 11 ke 12. Kemarin pengaruhnya besar loh. 10% ke 11% itu bukan satu persen poin, tapi kenaikannya 10%. Ini yang kadang orang nggak mikir ya. 11 dari 11 ke 10 itu naiknya 10%. Kalau persentasi terhadap tarifnya naiknya 1%. Akibatnya di penerimaan pajak pertambahan nilai cukup besar dampaknya. Jadi kalau dinaikin 12 mungkin diharapkan juga besar lagi. Tapi sangat serius menjadi masalahnya. Mau diterapkan sekarang di tengah ekonomi yang lesu, di tengah informasi tentang daya beli yang menurun, di tengah isu kelas menengah yang menurun, kemudian PPN ini mau ditingkatkan secara optimal, nah ini jadi tanda tanya besar. Ini apakah kebijakan fiskal yang tepat? Ya, kurang lebih begitu ya. Lalu itu dari sisi pendapatan. Bagaimana dari sisi belanja? Dari sisi belanja ini tetap naik dan sebetulnya harus diakui juga. Ini belanja ini kenaikannya sekarang ini mulai dikendalikan di kisaran 11, 9, 8 ya. Tetapi tetap kalau buat saya sudah berkali-kali menyampaikan ini kenaikan terlalu tinggi karena tidak sesuai dengan kenaikan pendapatan tadi. Harusnya kenaikan belanjanya tidak sebesar ini. Dan di 2025 memang kenaikannya hanya 6,13%. Jadi masih masuk akal, cuma karena pendapatannya dipaksakan naik, belanjanya naik segini ya tetap berat. Jadi kalau boleh ya, mengapa nggak, gimana kalau nggak usah naik aja belanja ini? Nah, jadi masalah kan? Kalau belanjanya nggak naik, itu apa lebih buruk? Sebetulnya belum tentu ya, nanti kita akan bahas. Tapi umpama radikal seperti itu ya baru ada perubahan namanya. Kalau ini mah as usual masih. Yang menarik lagi dari belanja yang berapa tadi? 3.621 triliun. Itu terbagi dua kalau pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Transfer ke daerahnya 919, belanja pusatnya 2.700. Apa message-nya dari grafik ini? Bahwa selama era Jokowi itu terjadi desentralisasi. Ya, kalau desentralisasi itu adalah
wewenang pusat dilimpahkan ke daerah, jadi power daerah untuk keuangan negara itu membesar porsinya. Kalau desentralisasi sebaliknya. Jadi sebelumnya itu terjadi desentralisasi, daerah Pak Jokowi ini sebaliknya, desentralisasi dikurangi. Karena pusat makin mengendalikan. Terbukti dari grafik berikut. Di mana porsi belanja ke daerah itu, porsi transfer ke daerah itu hanya 25%. Ketika Jokowi memulai, itu berapa ini? 32,20%. Jadi ini membalik arah belanja ke daerah. Ya, tapi disetujui DPR, ya saya tidak tahu. Dan nampaknya akan diteruskan di tahun 2025 ini. Jadi disarankan kepada pemerintahan Prabowo, disarankan melalui undang-undang sudah nih, udah terusin sajalah daerah itu. Itu masih ada opini lagi, daerah ini dikasih duit juga belanjanya nggak bener, macam-macam lah. Ya sudah, kenapa nggak sekalian aja diambil pusat? Gitu. Kalau sebenarnya ini menurut saya perlu dilihat rincian-rinciannya. Mana daerah yang nakal, mana daerah yang mau kekurangan duit. Gitu loh. Bukan main gebiak. Ya, tapi fakta yang terjadi adalah pusat tidak bersedia lagi membagi banyak duit ke daerah. Kalau dia bagi, sudah ada peruntukannya, namanya earmark. Udah nih kamu kasih duit tapi untuk gaji guru, untuk ini kayak gitu loh. Ya sama aja sebenarnya. Jadi udah kita sudah memasuki era message reformasi adalah daerah semakin mulai otonom. Selama era Pak Jokowi dibalik arah kembali, udahlah daerah nurut saja sama pusat. Di antara belanja pemerintah pusat tadi, ada yang berdasarkan jenisnya. Yang paling banyak itu adalah belanja bunga utang. Terbayang nggak? Mungkin kita mikir kalau ditanya secara acak nanti, apa sih belanja pemerintah pusat yang banyak? Kebanyakan jawabnya belanja pegawai, ya kan? Atau belanja barang. Barang itu maksudnya ya termasuk rapat, termasuk ATK, termasuk gedung. Tidak. Yang paling banyak itu bayar bunga utang. Ini bayar pegawai 513 triliun. Barang malah cuma 314. Ini 2025 ya. Nah, bunga utang 552. Ketika waktu RAPBN, belanja lain-lainnya 665. Itu maksudnya biar DPR berunding dengan berbagai pihak. Salah satunya tadi ada Badan Gizi Nasional kan yang waktu dibuat rancangan belum ada. Kemudian jadi ada di dalam pembahasan, maka dipindahlah dari belanja lain-lain ke situ. Begitu juga ada beberapa program Prabowo seperti layanan kesehatan kan begitu, ada rencana pembangunan sekolah-sekolah. Nah, itu dipindah dari belanja lain-lain ke belanja modal dengan belanja barang, tapi ini belum dimasukin angkanya karena belum ada rinciannya. Nanti pindah ke sini. Makanya ini kalau dijumlahkan belum sama. Yang sudah diumumkan oleh ke publik itu baru belanja lain-lain dengan bunga utang. Yang lain ini masih angka R. Jadi dari ini berkurang berapa ini? 170-an ya. 170-an itu terutama sekali pindah ke barang, pindah ke modal. Nah, bentuknya secara lembaga pindah ke Badan Gizi Nasional, pindah ke Kemendikbud, dapat tambahan 10 triliun karena ada rencana bangun-bangun sekolahan. Kemudian Kementerian Kesehatan juga ada tambahan. Dan yang selalu dapat tambahan Polisian Republik Indonesia. Nah, jadi nanti kita bisa rinci lagi pembahasan itu. Belanja pemerintah pusat tadi tetap yang paling besar adalah belanja bunga utang. Yang penting ini ada gambarnya di mana dalam 2-3 tahun terakhir belanja bunga utang ini adalah yang terbesar akibat utang-utang sebelumnya. 552 triliun. Jadi bukan belanja pegawai, bukan belanja barang, apalagi belanja modal. Gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks itu ya daya dorong apa yang diharapkan dari bayar bunga utang. Itu kan tidak memberi dorongan pertumbuhan ekonomi. Kembali ke intinya, tadi kita sudah melihat pendapatan, kita sudah lihat belanja, lalu kita dengan pendapatan belanja itu selisihnya defisit, kita sudah lihat defisit secara nominal maupun secara rasio. Nah, secara nominal yang biru ini kita gambar ulang. Nah, pemerintah ternyata selain belanja punya pengeluaran yang bukan belanja. Jadi pengeluaran tapi bisa diambil di kemudian hari atau punya hak di kemudian hari. Jadi kalau pemerintah itu belanja barang atau belanja pegawai atau tadi bayar bunga utang kan hilang tuh, habis pakai namanya. Kalaupun tidak habis pakai dalam 2-3 tahun namanya belanja modal, tapi kan tidak ada hak lagi. Tapi ada jenis pengeluaran yang misalnya investasi kepada BUMN ya, atau kepada badan lain, mau ke BPJS kah, mau kemana, itu ada hak pemerintah masih di sana. Ketika dia investasi kepada BUMN, dia memiliki modal di sana. Nah, itu namanya pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Nah, karena tiap tahun pemerintah juga melakukan pengeluaran pembiayaan, maka defisit itu kan selisih belanja dengan pendapatan. Maka
selisihnya lebih lebar lagi, gitu loh. Lebih lebar lagi dan ditutupi dengan utang. Karena itu utang lebih besar daripada defisit. Nah, contohnya di 2025 ini, sejak awal APBN ini dirancang, pemerintahan ini di tahun depan akan berutang 775,87 triliun. Ya, 750 padahal defisitnya cuma 616. Berarti kan ada pengeluaran lain. Ini menurut saya adalah jumlah yang luar biasa. Karena di masa-masa lalu, kecuali COVID ya, ini tahun permulaan dengan rencana berutang yang sangat besar. Berdasarkan rencana yang ada. Nah, kalau kita gambar, tambahan utang itu akan menambahi utang, kan begitu? Tambahan utang. Nah, yang sekarang sedang berlangsung, belum selesai, 2024, itu 8.500 sampai Juli. Menurut saya nanti sampai Desember akan 8.800. Masuk akal ya? Bahkan buruk-buruk bisa 8.850. Tadi berencana nambah 775, maka 9.575 di akhir 2025. Nah, itu tergantung mau rasio apa. Kalau yang rasio atas PDB ini, PDB-nya masih perakiraan. Nah, maka kisarannya di 39 atau lebih dari 39. 39,50 kayaknya untuk 2025. Maka kita melihat di era Pak Jokowi ini, 24,68 menjadi 39. Terjadi kenaikan rasio. Di era SBY terjadi penurunan rasio. Aduh, kata Bu Sri Mulyani, aman lah 39 mah jauh dari 60. Ya, tidak ada kata batas aman di undang-undang itu ya. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 12 ayat 3 itu di penjelasan yang tidak boleh dilampaui itu adalah batas pinjaman sebesar 60% dari PDB. Nggak ada kata-kata aman. Jadi tidak boleh dilampaui itu apakah artinya aman? Kita belajar dari sejarah. 96 itu 24,22, 97 itu 37,9. Akhir tahun ya. Krisis itu pertengahan 98. Baru krisis 98 akhir 61,74. Jadi 60 itu kan bukan batas aman. Kalau sudah terjadi 60 berarti krisis, gitu loh. Maka saya kira udah nggak perlu lagi dipakai. Ya tidak melanggar hukum dari sisi itu. Tentu saya punya pendapat lain ya. Kalau definisi utangnya kita rubah udah lebih dari 60. Tapi oke, kita sementara terima dulu, ini tetap masalah. Nah, lebih masalah lagi kalau dilihat dari pendapatan. Ini utang, ini pendapatan. Ini pendapatan target 2025 tadi loh. 3.005 tahun yang berjalan 2.802, 88 dibagi ini dapat angka 314. 9.575 di akhir tahun depan dibandingkan dengan pendapatan setahun. Rasionya mencapai lebih dari 300. 3 kali lipat. Jumlah utang lebih dari 3 lipat pendapatan. Itu nggak seberapa gimana waktu Jokowi memulai itu baru 168%. Selama era SBY juga sempat 3 kali lipat, dia turunkan menjadi 1,5 kali lipat. Maksudnya, laju kenaikan pendapatan lebih cepat dari kenaikan utang. Di era Jokowi sebaliknya, laju kenaikan utang tambah lebih cepat dari pendapatan. Itu di internasional juga ada best practices-nya ya, bahwa rasio yang menurut IMF itu aman itu sampai 150%. Ada juga IDR itu International Debt Relief itu 167%. Ini mau dilampaui. Kita bisa menyimpulkan lah. Pertama, saya kira permasalahan umum pengelolaan APBN selama era Jokowi dan mau diwariskan ke Prabowo. Kalau saya jadi tenaga ahli di Pak Prabowo akan sampaikan ke Presiden, ya ngapain diterusin ini? Karena ini ciri-ciri dari era Pak Jokowi itu. Pertama, fiskal ekspansif menjadi alasan defisit yang lebar. Jadi, kenapa belanja lebih besar dari pendapatan? Supaya ekspansif, supaya mendorong perekonomian. Namun tidak tergambar dalam rinciannya. Oh, yang banyak itu belanja bayar bunga utang kok. Di mana ekspansif? Bunga utang itu hanya masuk kepada para pemilik utang. Pemilik utang itu siapa? Yang pemilik SBN. Pemilik SBN itu siapa? Satu, Bank Umum, Bank Indonesia, Bank Umum, kemudian asing. Nah, Bank Umum itu berarti Bank Umum yang dapat nih, meskipun itu Bank BUMN. Lalu yang naruh duit di Bank Umum yang dapat duit banyak atau bahkan secara tidak langsung SBN itu siapa? Ya mereka yang punya duit banyak. Jadi tidak ada ekspansifnya. Bukan berarti tidak ada produktif ya, tapi jauh dari itu. Yang kedua, defisit ini di era Pak Jokowi cenderung melebar, nominal maupun rasionya atas PDB. Artinya belanjanya relatif ngawur. Nggak usah relatif ya, ngawur gitu aja lah. Ya, kalau lebih tepat itu. Fiskal jadi sempit. Kalau belanja lebih besar itu lebih bagus. Infrastruktur tahun ini 400, kemarin cuma 350, terjadi kenaikan. Perlinsos kemarin 450, sekarang 500 naik. Emang kalau naik nilai itunya lebih bagus? Tidak, saya jawab tidak ini.
Karena yang dicantumkan tuh nilai input, nilai biaya, bukan output, apalagi impact. Saya ulangi ya, perlahan-lahan ya. Apakah anggaran infrastruktur 500 itu artinya lebih baik dari 450 tahun lalu? Belum tentu. Belum tentu ya, ada soal kenaikan harga, kenaikan biaya, dan yang lebih penting, yang diproduksi apa? Gitu loh. Yang diperbaiki bandara, ternyata bandaranya makin besar, makin bagus, tidak menambah jumlah penumpang, tidak menambah jumlah barang yang diangkut. Pelabuhan diperbaiki, diperbanyak, nilai pelabuhannya meningkat, nilai ekonominya, nilai pembuatannya, kan otomatis tergambar naik. Tetapi ternyata pelabuhan tersebut hanya memuat barang tidak meningkat signifikan untuk ekspor, malah nambah, membongkar, banyak impornya. Coba, umpama begitu bagaimana? Nah, intinya defisit cenderung melebar karena belanjanya relatif sembrono, pendapatannya tidak bisa dipacu. Tadi kita sudah lihat, pendapatannya naik tapi landai. Nah, yang ketiga, pembiayaan utang cenderung meningkat. Ini wajar, karena defisit utangnya makin banyak, dan sudah tahu defisit begitu, masih juga suka nambahi BUMN. Nah, keluar duit dari APBN, nambahi utang. Karena dapat dari utang, pendapatan buat belanja aja nggak cukup. Nah, BUMN biar bisa menjalankan tugas-tugasnya, utangnya juga dilakukan dengan ugal-ugalan untuk menutupi pengeluaran yang tidak terkontrol. Yang berikut lagi, pendapatan negara cenderung melambat laju kenaikannya. Ini memang serba salah. Kalau sekarang mau dinaik-naikin dengan ekonomi lesu ini malah bahaya. Tetapi warisannya Jokowi sudah jelas itu, tidak mampu membuat pendapatan itu meningkat dengan struktur yang kuat, adil. Dia hanya kuat ya, tumbuh, kemudian stabil, kuat, dan adil. Adil itu artinya ya yang perlu dipajaki ya dipajaki, yang diringankan, seperti itu. Ya mereka punya tenaga ahli tuh, punya political will tidak untuk menjalankannya. Saya berulang kali mengatakan ciri lain adalah belanja negara meningkat terlampau cepat, tidak efisien, dan kurang efektif. Ini bahasa halusnya, bahasa kasarnya belanjanya sembrono. Dan yang ketujuh, pembiayaan non-utang. Non-utang ini maksudnya tadi, pengeluaran pembiayaan tadi loh. Misalnya contoh ekstrim saja, ini Utama Karya dikasih PMN besar-besaran berkali-kali, biar bisa bangun jalan tol di Sumatera dan di Papua. Ada lagi BUMN seperti Kereta Api Indonesia. Itu BUMN sehat ya sebelumnya ya. Tapi sehat karena dia meskipun dapat PSO ya. PSO itu subsidi ya. Tapi secara umum Kereta Api Indonesia ini sebetulnya sebelumnya merupakan salah satu contoh perusahaan negara yang transformasi sangat bagus. Ya kalau kita lihat film itu dibandingkan India gitu kan jauh banget kita peningkatannya. Rapi dan seterusnya. Harganya juga sempat cukup terjangkau. Tapi ketika lalu ada kereta api cepat, PT KAI disuruh ikut menanggung tuh kereta api cepat itu. Ya, lalu terjadilah usaha-usaha memperbaiki. Maka kereta api Indonesia juga menjadi sakit. Ada lagi yang namanya BUMN Pharma itu. Sehat walafiat, laba ketika COVID. Kenapa sekarang tiba-tiba sakit? Jadi banyak BUMN yang tiba-tiba sakit. Lalu dikasih duit oleh APBN. Tanpa ada penyelidikan, pemeriksaan yang serius. Apakah ada fraud, apakah ada penyelewengan, adakah pelanggaran di sana. Nah, itu kan artinya pengeluaran negara tidak terkontrol dengan baik dalam konteks pengeluaran pembiayaan. Berikutnya lagi, selama era Jokowi ini paling doyan mengutak-ngatik nomenklatur nama ya. Jadi kalau saudara-saudara menjadi pembelajar ekonomi yang serius membandingkan APBN dari tahun ke tahun, beberapa istilah dirubah, definisi dirubah. Ya boleh saja, tetapi kan menyulitkan kita yang mau membandingkan. Dan boleh dong saya sedikit berprasangka, apa yang mau disembunyikan dengan utak-atik ini. Saya contohkan dalam soal kajian tentang anggaran pendidikan. Jadi supaya memenuhi 20% misalnya dibuat anggaran pendidikan yang namanya pembiayaan pendidikan yang dianggarkan tapi nggak pernah dilaksanakan. Nah itu misal saja, macam-macam lah. Lalu yang namanya investasi itu ada investasi permanen, non-permanen tapi jangka panjang. Bingung nggak? Jadi investasi non-permanen pemerintah tapi jangka panjang. Ya secara legal tidak melanggar hukum, tetapi secara kepatutan analisis itu nanti kita akan serius mengalami masalah kalau terbongkar semua bahwa usaha mengutak-atik nomenklatur ini adalah sesuatu yang tidak baik dalam pengelolaan APBN. Yang lain lagi, saya sudah contohkan tadi, narasi APBN kita itu narasi input, narasi biaya. Tahun ini 3.005, kemarin 2.800, sebelumnya mengalami kenaikan. Loh itu kan biaya.
Saya ulangi, itu biaya ya, input. Apakah produknya lebih baik? Ya, kita bicara output. Saya contohkan tadi, ternyata bayar bunganya 500, emang outputnya bayar bunga. Output itu bisa barang, bisa dokumen, bisa jumlah pelatihan, bisa jumlah orang yang dilatih, jumlah sekolahan, jumlah orang yang bersekolah, dan seterusnya. Itu namanya output. Nah, output disajikan di advertorial atau di narasi, tapi tidak time series. Maksudnya time series itu tahun kemarin berapa, supaya kita bisa ngukur. Yang dilakukan time series yang input, yang output tidak time series, supaya kita bisa tahu, emang benar bendungan itu bertambah signifikan selama era Jokowi dari tahun ke tahun. Emang benar embung itu bertambah, bandara yang bertambah itu berapa ke berapa. Itu pun belum cukup kalau disajikan. Tidak disajikan lagi. Harusnya yang disajikan itu juga harus adalah namanya outcome, impact. Apa maksudnya? Kalau maksudnya buat bandara tadi, itu adalah agar bandara atau pelabuhan, itu adalah agar jumlah penumpang, agar jumlah barang, ya kan, meningkat. Mari sajikan. Begitu juga ketika buat pelatihan, bukan jumlah orang yang dilatih saja, apa dampaknya? Ketika buat jalan juga begitu, nggak hanya jumlah jalannya, apakah terjadi perkembangan ekonomi dan seterusnya. Intinya kita harus mulai kembali mengedepankan perbincangan tentang anggaran pendapatan belanja negara yang berbasis kinerja. Terakhir, ada masalah besar dalam bisnis proses kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan selama ini terlampau powerful, namun terindikasi dikelola dengan perspektif jangka pendek. Dan 2025 APBN ini mengesankan masih berlanjut demikian. Maka menurut saya, APBN 2025 ini mengalami masalah itu semua, ditambah dengan rasio-rasio utang yang makin buruk, melampaui batas aman tentang rasio utang atas pendapatan. Tadi kan 314, 319, batasnya 92, 167 lah, 150. Lalu bunga utang atas pendapatan debt service sudah 17,80 dan 18,40 di 2025 kalau APBN itu diterapkan. Pada rekomendasinya 7-10 dengan 4,6, jauh. Jadi kita tidak aman. Lalu rasio pembayaran beban pokok utang, lalu macam-macam lah. Ini yang saya kutipkan dari buku nota keuangan dan dari best practices sendiri. Tapi saya tidak tahu bagaimana ini tidak mengedepan di publik. Yang mengedepan satu saja, rasio utang pemerintah PDB. Saya kira kebodohan ini ya kalau terus dipelihara, kita hanya akan sadar setelah Indonesia mengalami kebangkrutan di masa mendatang.